Ya, baik. Mohon maaf untuk memastikan ini masjid Arido, bukan Arido yang mana? Pas masuk tadi karpetnya kok beda. Ya, rupanya belum ada sebulan lagi 2 bulan ya. Ya, mudah-mudahan dengan karpet baru tumbuh semangat baru untuk berukhuwah Islamiyah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ibu-ibu kok sepi? Mana yang lain? Ya, perwakilan ya. Ya. Baik sedikit maupun banyak, tetap kita istiqomah dalam membersihkan hati kita, sekaligus mengirimkan hati kita supaya terus bersinar dengan majelis taklim. Alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahilladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzakumullah ta'ala, yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Bahasan kita kali ini tentang min alamati husnil khatimah, di antara tanda-tanda husnul khatimah. Di antara kita sudah ada yang mendapatkan tanda itu? Sudah ada? Ya pasti belum ya. Tapi orang-orang yang telah mendahului kita, coba ingat-ingat kembali. Dari penjelasan kita nanti, ada enggak yang termasuk di dalam tanda-tanda husnul khatimah? Kita berharap supaya kita diwafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya yakin mau ibadah kita biasa, luar biasa, ilmu kita banyak sedikit, sedekah kita banyak sedikit, tetap setiap insan ingin wafatnya husnul khatimah. Maka supaya kita mencapai cita-cita tersebut, perlu kita pahami beberapa hal min alamati husnul khatimah, di antara tanda-tanda husnul khatimah. Apa yang pertama? Karena waktu kita terbatas, kita singkat saja poinnya. Yang pertama adalah diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya, di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Hadis yang kita baca ini riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Hadis ini sahih. Jangan didiskon, jangan disingkat. Kenapa saya katakan jangan? Ulama salaf seperti Ibnu Jauzi rahimahullah pernah menyebutkan riwayat tentang hadirnya 70.000 setan. Berapa Pak? 70.000 setan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Di antara makhluk Allah, di antara makhluk ciptaan Allah yang bisa melihat keberadaan setan-setan tadi, selain orang yang sedang sakaratul maut, adalah para malaikat. Apa tugas setan ini? Tugas setan ini bertanya kepada orang yang sedang sakaratul maut. Yang hadir selain sakaratul maut di antara manusia tidak mengetahui itu. Kalau tahu itu saya yakin langsung ada yang kabur, ada yang pingsan, kan
gitu ya. Gak ada yang berani mentalkinkan. Apa pertanyaannya? Setan ada yang bertanya, setan ada yang bertanya, siapa yang menciptakan langit-langit? Karena ini orang ditalkinkan dengan kalimat Allah, dia pun menjawab Allah. Terjadi dialog gitu ya. Ini ada orang mentalkinkan di telinganya, tak kanan atau kirinya Allah, Allah, Allah. Pernah dengar gitu kan? Terjadi dialog. Setan berikutnya bertanya, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Sampai detik terakhir setan bertanya dengan jebakan, siapa yang menciptakan Allah? Dia pun menjawab Allah. Saya mau tanya, husnul khatimah tidak? Husnul khatimah tidak? Apakah mungkin Allah diciptakan? Kan tidak kan? Tapi kenapa itu terjadi? Sebagai ulama salaf melarang, ulama terdahulu melarang kita mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut hanya dengan lafzul jalalah, lafaz yang agung Allah saja. Padahal kalimat itu sudah cukup singkat. La ilaha illallah. Di situ ada nafyu sekaligus isbat. Ada peniadaan sekaligus penetapan. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak ibadahi dengan benar. Itu peniadaan, penafian. Illallah, isbat sekaligus penetapan. Maka ketika kita mentalkinkan Allah saja, gak masuk ke dalam hadis ini. Saya pernah menyampaikan perkara ini di hadapan jamaah. Ada yang gak setuju. Saya kan bilang sebagai ulama melarang. Dia sebagai ulama, tapi supaya aman jangan disingkat. Dia bilang ada dalilnya Ustaz. Mentalkinkan itu dengan kalimat Allah saja ada. Alhamdulillah kalau ada Pak. Bawa Pak dalil itu nanti bulan depan. Ada pertemuannya sekali sebulan di Masjid Al-Misbah tentang kolam. Apa promo ya? Jadi waktu itu jumpa lagi sama beliau. Mana Pak dalilnya? Ada Pak. Dia ini kan perkara akidah, pasti ada dalilnya. La ilaha illallah itu bukan masalah fikih, tapi masalah tauhid, babnya bab akidah, disiplin ilmunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, bila orang yang kita talkinkan Allah tetapkan dia mengucapkan la ilaha illallah, silent. Semuanya jangan ada yang ngomong dalam ruangan itu. Meskipun kalimat alhamdulillah, khawatirnya nanti dia ikuti alhamdulillah lagi katanya. Makanya mentalkinkan itu gak boleh banyak-banyak kan? Gak seperti kita malam Jumatan la ilaha illallah, gak boleh. Kenapa? Karena dia butuh konsentrasi kuat, butuh fokus yang maksimal untuk memasukkan kalimat talqin tadi ke dalam hatinya. Baik, jelas ya Bapak Ibu rahimahumullah. Hadisnya tidak mengatakan man kana akhiru kalamihi Allah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir perkataan mengucapkan Allah, niscaya masuk surga. Hadisnya tidak mengatakan demikian. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini kebiasaan kalau belanja cari yang diskon, ya kan? Baik itu Tuhan, beli 2 dapat 1. Ya. Pernah Bu belanja beli 2 dapat 1? Pernah Bu? Kalau pernah belanja beli 2 dapat 1 jangan ya rugi, ya kan? Kita beli 2 dapatnya 1 kan rugi. Baik Bapak Ibu rahimahumullah taala, itu tanda husnul khatimah yang pertama. Secara amaliyah belum tentu, mohon maaf ya, belum tentu orang yang suka yasinan, tahlilan, tahtiman malam Jumat dimudahkan mengucapkan itu. Belum tentu.
Makanya mengucapkan itu tolonglah dengan nada yang penuh dengan ketenangan, supaya nuansa tenang itu hadir. Memang betul zikir itu tatma'innul qulub, menenangkan hati. Tapi kalau kita zikirnya ngebut, gimana mau tenang? Nah, ya Bapak Ibu rahimahullah taala, itu tanda pertama. Ya, kok tegang ini kita bahas tentang kematian? Persiapannya. Kemudian tanda yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah taala, ini kejadiannya aktual, realita, benar-benar terjadi. Tanda kedua ini saya dengarkannya langsung dari